Bihum ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seharusnya Ustaz Abu Hani. Tapi tadi dikabari bahwa beliau sedang sakit. Ya, maka saya pribadi meminta kepada para jamaah Bapak Ibu semua untuk kemudian mendoakan untuk siapa saja dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang hari ini sedang merasakan sakit, yang hari ini sedang merasakan kesulitan, kena musibah dan sebagainya, agar kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala bentuk rencana dan urusannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bukan hanya disebut sebagai bulan Al-Qur'an tapi bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan maghfirah, yaitu bulan yang banyak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi event, Pak, lagi event pahala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan ini untuk umat Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan amal ibadah sebagaimana umat-umat terdahulu itu mendapatkan amal ibadah. Umat-umat terdahulu itu bisa beribadah, bisa memaksimalkan amal solehnya itu dengan banyak karena mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang, Pak. Sedangkan usia umat Nabi Muhammad SAW itu cuma sekitar 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan sedikit yang melewati itu. Artinya kita secara kuantitas usia tidak jauh lebih banyak daripada umat-umat terdahulu, dan otomatis dari amal ibadah pun kita sangat sedikit. Untuk kemudian bisa jangankan menyaingi, tapi bisa sampai kepada umat-umat terdahulu saja susah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan Ramadan sebagai bulan percepatan bagi umat Nabi Muhammad SAW, walaupun usianya sedikit tapi amal ibadahnya bisa banyak. Karenanya dalam Ramadan diberikan satu malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Baik. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan ampunan. Karenanya Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sering banyak diulang-ulang, Pak, sama para ustadz itu, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa, kata Nabi SAW, yang dia itu berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dengan rasa imannya, maka dia itu akan mendapatkan pahala atau dihapus dosanya itu yang telah lalu. Itu yang berpuasa karena niatnya itu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyampaikan man qoma ramadhana. Yang tadi soma, yang sekarang yang kedua qoma. Siapa yang dia itu mendirikan malam seperti yang tadi baru kita lakukan, salat tarawih. Maka termasuk dalam hadis Nabi SAW, man qoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang siapa dia itu salat tarawih itu karena menegakkan malam untuk agar kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya itu dihapus yang telah lalu. Maka bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan ampunan. Bahkan Nabi SAW itu memberikan sebuah, bukan ancaman, Pak, tapi kabar buruk, bahwa di antara umatnya itu ada orang yang paling merugi. Siapa yang merugi? Nabi SAW menyampaikan rogima anfi rojulin, celaka, merugi seseorang. Siapa? Dakhala rajulun alaihi ramadan tsumman salakha qabla an yaghfira lahu, yaitu seseorang yang ketika dia mendapati bulan Ramadan dalam kehidupannya, dan begitu Ramadan itu berlalu tapi kemudian dosa-dosanya itu belum diampuni. Jadi bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang kita itu pasti harus diperbanyak itu istighfar, Pak. Baca astagfirullah, minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran itu
menyebutkan dari riwayat Ibnu Shabih bahwa suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, ya, seorang ulama besar, kibarut tabi'in, ya, itu di dalam majelisnya pernah didatangi sama seseorang, Pak. Kemudian orang ini mengadu kepada Hasan Al-Basri ini, mengadu tentang kekeringan di negerinya, di wilayahnya, yang nggak kunjung turun hujan. Ya, maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istighfirillah, beristighfarlah kepada Allah, ampunlah pada Allah. Ya, kemudian berlalu orang yang pertama. Lagi dalam satu majelis, Pak. Kemudian yang kedua orang lagi datang kepada Hasan Al-Basri. Kemudian mengatakan, ya, mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri tentang kemiskinannya. Ya, hidupnya penuh dengan susah, betapa miskinnya dia dan segalanya. Ya, maka kemudian diadukan kepada Imam Hasan Al-Basri. Kemudian begitu mendapat aduan tersebut, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istighfirillah, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat lagi. Kemudian datang orang yang ketiga, Pak. Orang yang ketiga juga ngadu, curhat ke Imam Hasan Al-Basri, mengatakan, mengadukan, ya, kepada Imam Hasan Al-Basri tentang permasalahannya yang tidak kunjung punya anak. Ya. Datang ke Imam Hasan Al-Basri, ngadu dia. Kemudian Imam Hasan Al-Basri lagi-lagi mengatakan, istighfirillah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, ya. Kemudian dia berlalu. Kemudian datang lagi orang yang keempat, ngaduin lagi permasalahannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Kali ini orang yang keempat mengadukan tentang permasalahan kebunnya yang tidak kunjung punya air, yakni air kebunnya kering, gitu, ya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, istighfirillah, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalu orang yang keempat ini. Dan berlalu orang-orang yang tadi itu membuat Ibnu Shabih, ya, yang meriwayatkan ini merasa heran dia. Kok kenapa nih? Wahai Imam, dia kemudian mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri bahwa, wahai Imam, ada banyak orang tadi, ya, datang dengan permasalahan yang berbeda-beda. Kenapa solusinya tuh antum cuma mengatakan istighfirillah? Kenapa antum cuma mengatakan minta ampunlah kepada Allah, istighfar kepada Allah? Kenapa? Maka kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan, itu bukan dari saya, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Ya, ini merupakan kalimatnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya, ketika Nabiullah Nuh itu menyeru, berdakwah kepada Allah, kepada kaumnya, ya, Bani Rasib, ya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, fakultu, ya Allah, aku berkata kepada kaumku, fakultu astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu kana ghaffar, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ghaffar, zat yang maha pengampun, Mbak. Dan bukan hanya itu, ya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya sekedar memerintahkan kaumnya untuk beristighfar, bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ya, menyampaikan tentang manfaat dari istighfar. Ya, apa manfaatnya? Yang pertama, yursilis sama alaikum midororo. Dengan istighfar itu, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengirimkan kepada kalian tuh hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dengan istighfar itu harta yang banyak. Wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kalian itu anak-anak. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar itu juga memberikan kepada kalian sungai-sungai dan kebun-kebun. Lihat, Pak. Subhanallah. 4 hal, 4 keluhan yang tadi disampaikan oleh orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Karena memang sudah menjadi kebiasaan generasi terbaik dulu, ketika mereka ngadu tuh ngadunya ke ustadz, lah. Ngadunya itu ke ulama, ke ahli ilmu. Karena mereka di situ akan menemukan solusi-solusi robbani, ya, yang kemudian tidak lagi mereka temukan untuk bertanya kepada ahli dunia. Ya. Maka
4 hal yang tadi diadukan oleh orang kepada Imam Hasan Al-Basri, ya, itu semuanya mencakup dari solusi yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada mereka. Yang pertama tadi mengadukan tentang kekeringan di negerinya. Maka dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan hujan yang deras di negeri mereka. Kemudian yang kedua mengadukan tentang kemiskinannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan istighfarnya itu, dengan istighfar orangnya tadi itu, wa yumdidukum bi amwal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada dia itu harta yang banyak, dicukupi kehidupannya, Pak. Kemudian orang yang ketiga mengadukan tentang masalah yang tidak kunjung punya anak. Hidup bertahun-tahun tapi kemudian tidak kunjung diberikan oleh anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya itu banin, anak-anak. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhar. Maka dengan istighfar yang keempat yang diadukan oleh seseorang kepada Imam Hasan Al-Basri, karena dia itu kebunnya itu kering, nggak ada air yang bisa mengairi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ja'alukum jannatin wa ja'alukum anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada itu sungai-sungai, bukan lagi air, Pak. Sungai langsung. Ya, dan kemudian kebun-kebunnya. Ya, ini merupakan kebiasaan dari generasi terbaik dulu. Ya, ketika mereka memiliki masalah, maka mereka itu meminta ya kepada seorang ahli ilmu untuk memberikan taujih, ya, berupa panduan-panduan dari langit, ya, untuk kemudian memandu mereka dalam kehidupannya, segala macam bentuk solusinya. Maka setelah mendengar itu, Ibnu Sobih baru kemudian paham, Pak, bahwa segala sesuatu yang dirasakan atau yang dialami oleh seseorang, entah berbentuk musibah, bencana atau apapun, maka solusinya hanya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya kecukupan bagi kita dan kemudian akan memberikan kenikmatan dunia dan di akhirat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.